Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari kitab Yohanes pasal 4 ayat 6. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Dan kita akan membaca satu ayat lagi dari kitab Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Berbahagialah setiap orang yang mau membaca, mau merenungkan, mau melakukan, dan mau membagikan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita mau merenungkan sebuah kebenaran sederhana, namun sangat dalam artinya, yaitu tidak apa-apa kalau lelah. Kita hidup di dunia yang menuntut banyak hal, baik itu pekerjaan, tanggung jawab keluarga, pelayanan, bahkan ekspektasi dari diri sendiri. Dalam perjalanan itu, kita bisa merasa lelah. Tapi apakah kelelahan itu berarti kita gagal? Tidak, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih. Kelelahan bukan tanda kegagalan. Sebagaimana tadi kita baca di kitab Yohanes 4 ayat 6, di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Bayangkan ini, Tuhan semesta alam yang menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus, dia pun merasa letih. Dia tidak menyembunyikannya, dia duduk beristirahat, bahkan di saat lelahnya, dia masih melayani, berbicara dengan perempuan Samaria dan menawarkan air hidup. Kelelahan bukan tanda bahwa kita tidak cukup rohani, bukan tanda bahwa kita jauh dari Tuhan. Bahkan bisa jadi kelelahan adalah undangan untuk datang lebih dekat kepadanya. Dunia bilang lari, Tuhan bilang datang. Di dalam Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Perhatikan kata pertama di dalam ayat ini, yaitu marilah. Ini adalah panggilan aktif. Tuhan tidak menyuruh kita menyelesaikan semuanya dulu baru datang. Dia tidak menunggu kita kuat dulu. Dia memanggil kita datang dalam keadaan letih. Namun dunia punya saran yang berbeda. Dunia bilang, kabur dulu ke hiburan. Isi waktumu dengan scrolling tanpa henti. Tenggelamkan dirimu dalam pekerjaan supaya lupa. Tapi semua itu tidak menyembuhkan. Hanya Tuhan yang memberi kelegaan sejati. Bukan sekedar istirahat fisik, tapi juga ketenangan jiwa. Serahkan, bukan sembunyikan. Di dalam kitab Mazmur 55 ayat 22 berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Jangan sembunyikan keletihanmu. Terkadang dalam pelayanan atau kehidupan sehari-hari, kita merasa harus kuat terus. Harus kelihatan baik-baik saja. Tapi Tuhan tidak menuntut penampilan sempurna. Dia tidak menuntut kekuatan kita, Dia menawarkan damai-Nya. Bahkan dalam kelemahan kita, kasih Tuhan tetap nyata. 2 Korintus 12 ayat 9 berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku nyata, kuasaku menjadi sempurna.
Apa yang harus kita lakukan saat lelah? Pertama, kita mau datang kepada Tuhan di dalam doa. Doa tidak harus panjang. Terkadang cukup dengan berkata, "Tuhan, aku lelah." Kedua, kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman adalah pelita di tengah kegelapan dan penuntun di tengah kebingungan. Dan ketiga, beristirahat dengan tenang dalam hadirat-Nya. Kita butuh waktu sabat, bukan hanya dari pekerjaan, tapi dari beban pikiran. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, jangan merasa bersalah karena merasa lelah. Lelah adalah bagian dari hidup. Tapi ingat, kita punya tempat untuk pulang. Bukan pelarian, tapi pelukan Tuhan yang memberi kelegaan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mengenal setiap keletihan kami. Terima kasih karena Engkau tidak menolak kami saat kami lemah, tapi justru memanggil kami untuk datang. Hari ini kami serahkan beban kami serahkan kekhawatiran kami, dan kami serahkan kelelahan kami ke dalam tangan-Mu. Berikan kami damai yang melebihi segala akal, dan ajari kami untuk beristirahat dalam hadirat-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.